saya Cara Fatima Azahra. Perkenalkan, nama saya Leticia Afisa. Perkenalkan, nama saya Riyadatul Aisy. Pertama, saya akan membahas pengertian dari jaringan usaha koperasi. Jaringan usaha koperasi adalah pola kerjasama bisnis yang dilakukan oleh beberapa koperasi atau koperasi dengan pelaku usaha lainnya. Kerjasama ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pihak yang terlibat. Melalui jaringan usaha, koperasi tidak perlu bekerja sendiri dan mengembangkan usahanya. Koperasi dapat saling membantu dalam bidang pemasaran, permodalan, distribusi barang, maupun pengembangan usaha. Misalnya, sebuah koperasi petani memiliki hasil panen yang melimpah, tetapi kesulitan untuk menjual produknya. Dengan membangun jaringan usaha koperasi lain atau perusahaan yang membutuhkan hasil pertanian, produk tersebut dapat dipasarkan dengan lebih mudah dan harga yang lebih baik. Oleh karena itu, jaringan usaha koperasi menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kekuatan ekonomi koperasi dan anggotanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan jaringan usaha koperasi. Tujuan yang pertama adalah memperluas usaha koperasi. Dengan adanya kerjasama, koperasi dapat menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan jika bekerja sendiri. Hal ini memberikan peluang yang lebih besar bagi koperasi untuk berkembang dan meningkatkan pendapatannya. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan kerjasama antar koperasi. Melalui kerjasama ini, koperasi dapat saling bertukar informasi, pengalaman, dan sumber daya sehingga hubungan antar koperasi menjadi lebih kuat dan saling menguntungkan. Tujuan yang ketiga adalah memperkuat permodalan. Dengan adanya jaringan usaha, koperasi dapat memperoleh dukungan modal dari mitra usaha maupun lembaga keuangan. Modal yang lebih kuat akan membantu koperasi mengembangkan kegiatan usahanya. Tujuan berikutnya adalah memperluas pemasaran produk. Produk yang dihasilkan anggota dapat dipasarkan ke wilayah yang lebih luas, bahkan hingga pasar internasional. Selain itu, jaringan usaha koperasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, meningkatkan daya saing usaha, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi bersama. Setelah memahami tujuannya, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk jaringan usaha koperasi. Bentuk yang pertama adalah jaringan vertikal. Jaringan vertikal merupakan kerjasama antara koperasi yang berbeda tingkatan. Misalnya, koperasi primer dengan koperasi sekunder. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan pengembangan usahanya. Bentuk yang kedua adalah jaringan horizontal. Jaringan horizontal merupakan kerjasama antar koperasi yang memiliki tingkat atau jenis usaha yang sama. Contohnya, koperasi simpan pinjam bekerja sama dengan koperasi simpan pinjam lainnya untuk memperluas layanan kepada anggota. Bentuk yang ketiga adalah jaringan diagonal. Jaringan diagonal merupakan kerjasama antara koperasi dengan badan usaha lain yang berbeda bidang usahanya. Misalnya, koperasi bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam memasarkan produknya. Bentuk yang keempat adalah jaringan internasional. Jaringan ini merupakan kerjasama antara koperasi dengan organisasi atau koperasi dari luar negeri. Contohnya, koperasi kopi di Indonesia bekerja sama dengan koperasi di Jepang untuk mengekspor hasil kopi. Dengan adanya berbagai bentuk jaringan usaha tersebut, koperasi dapat memilih jenis kerjasama yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan usahanya. Demikian dari penjelasan saya, selanjutnya saya serahkan kepada pembahasan berikutnya. Oke, saya akan melanjutkan materi ini. Setelah mengetahui bentuk-bentuk jaringan usaha koperasi, sekarang kita akan membahas manfaatnya. Ada 3. Pertama,
memperluas pemasaran produk. Produk koperasi dapat dikenal oleh lebih banyak konsumen. Yang kedua adalah menambah peluang usaha dengan adanya relasi dan kerjasama yang luas. Koperasi dapat menemukan peluang bisnis baru. Yang ketiga, memperkuat modal koperasi sehingga kegiatan usaha dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, jaringan usaha dapat meningkatkan kerjasama bisnis dan menambah keuntungan yang diperoleh anggota koperasi. Namun, dalam pelaksanaan terdapat beberapa hambatan, yaitu ada 3. Pertama, hambatan yang pertama adalah kurangnya komunikasi antar pihak yang bekerja sama. Yang kedua adalah keterbatasan modal yang dimiliki koperasi. Yang ketiga adalah hambatan lainnya, yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi, persaingan usaha yang semakin tinggi, dan manajemen koperasi yang belum maksimal. Karena itu, koperasi perlu meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha agar mampu menghadapi berbagai hambatan tersebut. Untuk mengembangkan jaringan usaha koperasi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama itu membangun kerjasama yang baik antara pengurus, anggota, dan mitra usaha. Nah, yang kedua itu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar lebih dipercaya oleh konsumen. Nah, yang ketiga itu memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, marketplace, dan platform online lainnya untuk memperluas pemasaran. Nah, yang keempat itu aktif mengikuti pelatihan, seminar, maupun pameran usaha untuk menambah pengetahuan dan memperluas relasi bisnis. Nah, sebagai contohnya, terdapat koperasi sejahtera tani yang menjual hasil pertanian anggotanya. Nah, pada awalnya koperasi ini hanya menjual hasil panen di pasar tradisional sehingga keuntungan yang diperoleh masih terbatas. Nah, kemudian koperasi mulai menjalin kerjasama dengan supermarket, restoran, toko online, dan lembaga keuangan. Nah, melalui jaringan usaha tersebut, pemasaran menjadi lebih luas, terus modal bertambah, menjual meningkat, dan kesejahteraan anggota menjadi lebih baik. Contoh ini menunjukkan bahwa jaringan usaha memiliki peran yang sangat penting dapat perkembangan koperasi. Nah, sebagai kesimpulannya, jaringan usaha koperasi merupakan kerjasama yang dilakukan koperasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan bersama atau kesejahteraan anggotanya. Jaringan usaha koperasi dapat berbentuk vertikal, horizontal, diagonal, dan internasional. Melalui jaringan usaha koperasi dapat memperluas pemasaran, memperkuat modal, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang usaha yang lebih besar. Meskipun terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan modal, persaingan usaha, koperasi tetap bisa berkembang jika mampu membangun kerjasama dan memanfaatkan teknologi secara baik. Oleh karena itu, jaringan usaha koperasi menjadi salah satu kunci penting bagi koperasi untuk tumbuh, berkembang, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh anggotanya.